Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019. Pada 15 Februari 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Juarsa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan Juarsa yang merupakan Wakil Bupati Muara Enim 2018-2023 dalam pengembangan perkara penyidik memutuskan untuk langsung menahan Juarsa selama 20 hari pertama. Kasus ini berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 3 September 2019 dan telah menetapkan 5 orang terpidana. Mereka adalah Bupati Kabupaten Muara Enim 2023 Ahmad Yani, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Alvin MZ Mukhtar, pihak swasta Robi Okta Pahlevi, selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aris HB dan PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi. Perkara kelimanya telah dipersidangkan dan diputus pada tingkat Pengadilan Negeri Tipikor Palembang dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan proyek pengadaan tersebut, Juarsa diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah uang berupa komitmen fee dengan nilai 5% dari total nilai proyek, yang salah satunya diberikan oleh Robi Okta Pahlevi. Selain itu, tersangka selama menjabat sebagai Wakil Bupati Muara Enim periode 2018-2020 juga diduga berperan aktif dalam menentukan pembagian proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Penerimaan komitmen fee dengan jumlah sekitar 4 miliar rupiah oleh Juarsa dilakukan secara bertahap melalui perantara dari Alvin MZ Mukhtar, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim. KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2019. Bersamaan dilakukan penyidikan sejak tanggal 20 Januari 2021. KPK selanjutnya menetapkan 1 orang tersangka, yaitu JRH, Bupati Kabupaten Muara Enim, yang merupakan Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka langsung dilakukan penahanan pertama selama 20 hari terhitung sejak 15 Februari 2021 sampai 6 Maret 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK Kapling C1 dan harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari terlebih dahulu untuk mencegah penularan virus COVID-19. Setelah KPK resmi menetapkan Bupati Muara Enim Juarsa sebagai tersangka kasus pengembangan suap Dinas PUPR dan langsung ditahan, Gubernur Sumsel Herman Deru bergerak cepat dengan mengambil alih roda pemerintahan di Muara Enim. Gubernur Sumsel Herman Deru langsung memanggil sejumlah pejabat Kabupaten Muara Enim, mulai dari asisten hingga BKD, untuk melakukan rapat kecil di Gria Agung Palembang pada Senin dini hari. Rapat mendadak ini sebagai bentuk respon atas penahanan Bupati Muara Enim Juarsa oleh KPK atas kasus suap Dinas PUPR. Herman Deru tak ingin ada kekosongan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim yang berdampak pada pelayanan masyarakat dan juga pembangunan strategis yang sedang berjalan. Deru mengambil alih pemerintahan dengan menunjuk pelaksana harian atau PLH kepada Sekda Provinsi Sumsel Nasrun Umar. Nasrun akan bertugas selama menunggu status hukum dari Juarsa yang dikeluarkan oleh Mendagri. Setelah itu barulah menunjuk pelaksana tugas atau PLT. Jabatan Pak Juarsa, kalau dia dinonaktifkan berarti segera saya mengusulkan PLT. Kalau tugas utama dari PLH untuk yang dekat ini apa, Pak? Dia mengkoordinasikan pemerintahan, tapi tidak, karena ini hanya kepanjangan tangan gubernur, dia tidak melakukan hal yang prinsip, tetap dikonsultasikan kepada saya. Karena bupatinya masih ada kan, cuma tidak bisa melaksanakan tugas, ya tak? Kalau ada wabub, langsung wabubnya malam ini saya PLH kan. Kalau ada wabub kan tidak ada. Ini kasus pertama sepertinya Pak di Indonesia.
Sepertinya, termasuk sekdanya nggak ada juga ya. Itu tiga pejabat. Ya makanya gubernur ambil alih judulnya. Tapi untuk mengkoordinir administrasi, saya nunjuk hasil rapat kecilnya tadi sekda provinsi agar pemerintahan bisa berjalan, pembangunan bisa berjalan. Silakan konfirmasi ke Pak Sekda. Juarsa sendiri sebelumnya merupakan wakil Bupati Muara Enim yang menggantikan Bupati sebelumnya Ahmad Yani yang terlebih dahulu ditahan atas kasus yang sama. Juarsa kini telah ditahan setelah melalui pengembangan kasus oleh KPK. Pada 17 Februari 2021, Gubernur Sumsel Herman Deru menugaskan pelaksana harian Bupati Muara Enim ke Sekda Sumsel Haji Nasrun Umar. Untuk penugasan ini, langkah awal dilakukan untuk melakukan konsolidasi ke seluruh OPD di Kabupaten Muara Enim. Dengan kesibukan Gubernur tentu mengelola pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang luas, menugaskan kepanjangan tangannya, dan kepanjangan tangan itu ditunjuk oleh Gubernur adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Itu poin pertama. Tugasnya adalah melakukan konsolidasi terhadap pembenahan ASN yang ada di sana dari sisi manajemen ASN-nya. Sehingga harapan kita pembangunan yang ada nanti di Kabupaten Muara Enim, karena kita tahu itu salah satu kabupaten yang memiliki sumber daya yang luar biasa, mestinya sudah lebih mentas. Dan harapan kita mudah-mudahan saja dalam waktu yang tidak terlalu lama Muara Enim akan mendapatkan sekda, kemudian akan mendapatkan PJ Bupati yang bisa memimpin Muara Enim dalam waktu yang lama sampai dengan, nah ini saya juga tidak tahu apakah ini PJ Bupati sampai dengan 2023, apakah bagaimana, kita belum tahu. Nanti tentu hal ini akan mendengar juga arahan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan. Seperti apa ya? Aku ini kepanjangan tangan beliau saja, ya. Jangan salah. Kewenangan di tangan Gubernur, kepanjangan tangannya adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, ya. Oke? Saat ini proses persidangan terhadap Juarsa masih terus berlangsung di Pengadilan Negeri Palembang. Sidang kasus suap yang menjerat Bupati nonaktif Muara Enim Juarsa kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang pada Selasa 28 September 2021. Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Juarsa membantah menerima fee. Juarsa terlihat menahan tangis di hadapan majelis hakim saat menceritakan keluh kesahnya karena rekening milik keluarganya diblokir oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sejak kasus itu bergulir. Menurutnya rekening itu tidak ada hubungannya dengan perkara yang sedang dijalannya saat ini. Ketua Majelis Hakim Sahlan Effendi lalu menanyakan jumlah uang di dalam rekening tersebut. Dengan suara bergetar, Juarsa menjelaskan saldo yang ada berjumlah 400 juta rupiah di Bank Sumsel Bubble dan BCA 50 juta rupiah. Juarsa mengaku uang perjalanan istrinya Nur Halia yang kini telah duduk di DPRD Sumsel sebesar 58 juta rupiah ikut disita penyidik KPK. Setelah mendengar curhatan Juarsa, Ketua Majelis Hakim memerintahkan JPU KPK untuk membuka rekening keluarga Juarsa yang diblokir. Anggota JPU KPK Ricky Benindo Magnas mengungkapkan ada 6 rekening milik Juarsa yang diblokir oleh penyidik. Namun status rekening tersebut belum disita oleh negara. Uang 58 juta rupiah yang disita disebut Juarsa milik istrinya tersebut ditemukan di dalam koper. Mereka mendapatkan sepotongan surat bertuliskan kabit mutasi sehingga menimbulkan kecurigaan dari penyidik. Sebelumnya diberitakan Juarsa yang merupakan Bupati definitif Muara Enim diduga menerima uang suap 2,5 miliar rupiah dalam kasus korupsi pembangunan 16 paket proyek pengerjaan jalan pada 2019. Uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan Nur Halia yang merupakan istrinya ketika maju sebagai calon anggota legislatif pada 2019. Kasus suap yang terjadi di Muara Enim sebelumnya sudah lebih dulu menjebloskan terdakwa Ahmad Yani yang sebelumnya Bupati Muara Enim ke penjara dengan masa hukuman selama 5 tahun karena menerima suap 3 miliar lebih untuk 16 proyek pengerjaan jalan. Kemudian Juarsa naik menjadi Bupati definitif dan ternyata ikut menerima suap 2,5 miliar rupiah hingga akhirnya ditetapkan KPK sebagai tersangka dan menjadi terdakwa sampai saat ini. Muara Enim pun akhirnya mengalami kekosongan pemimpin sehingga Gubernur Sumsel Herman Deru langsung menunjuk Nasrun Umar yang merupakan Sekda Sumsel sebagai PLH Bupati Muara Enim.